Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Lisa, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stain Sultan Abdurrahman. Sini saya akan coba menjelaskan sekilas tentang Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka. Poin pertama kita akan bahas tentang biografi Buya Hamka. Buya Hamka atau lengkapnya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah lahir di Tanah Siroh, Desa Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat pada 14 Muharram 1326 Hijriah atau 16 Februari 1908 Masehi dan wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Digelar Buya, yaitu panggilan orang Minangkabau sebagai orang yang dihormati. Beliau adalah anak seorang ulama terkemuka bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan seorang ibu bernama Sofia binti Bagindo Nan Batuah. Keilmuan ayah dan kakeknya mewaris kepada beliau. Sejak kecil beliau mengawali pendidikan beliau dengan belajar membaca Al-Quran hingga khotam. Pada usia 7 tahun beliau dimasukkan di sekolah desa. Pada saat itu beliau sudah pindah ke Padang Panjang bersama keluarga. Beliau dimasukkan ke sekolah desa dan beberapa tahun kemudian beliau dimasukkan ke sekolah diniyah sore. Pada tahun 1918 Hamka dipindahkan ke Thalib School. Di sana beliau mempelajari kitab-kitab klasik seperti nahwu, shorof, mantik, fikih dan sebagainya. Secara formal pendidikan yang ditempuh Hamka ini tidaklah tinggi. Dia hanya menempuh pendidikan selama 7 tahun. Pada tahun 1924, Hamka berangkat ke Jawa, kota organisasi pembaharuan Muhammadiyah, Yogyakarta. Beliau mengikuti kursus-kursus Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Kemudian selanjutnya beliau ke Pekalongan, bertemu dengan Sultan Mansur, menetap selama 6 bulan lamanya. Pada usia beliau 16 tahun, beliau ini sudah berpidato di mana-mana. Kemudian hingga usianya 17 tahun, beliau baru kembali ke tanah air. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk berhaji. Di Mekah, beliau sempat bekerja di percetakan Mekah, lalu kembali dan singgah di Medan. Dekat Medan, beliau ini juga menghasilkan sejumlah novel dan buku-buku agama. Menginjak usia 29 tahun, Buya Hamka memulai aktivitas kerjanya dengan menjadi guru agama, lalu menjadi pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Muhammadiyah di Padang Panjang, dan sempat dilantik sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta serta guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Buya Hamka juga merupakan tokoh yang aktif di bidang media massa. Beliau ini menguasai bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Beliau pernah menerima anugerah kehormatan Ustadziyah Fakhiriyah atau Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan juga dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam rangka pengabdiannya mengembangkan kesusastraan. Pada tahun 1975, Buya Hamka juga pernah ditawari menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia oleh Menteri Agama. Hamka termasuk penulis yang sangat produktif. Salah satu kelebihannya yang tidak dimiliki ulama lain ialah penguasaannya tentang sejarah Islam melalui bukunya Sejarah Umat Islam dan menghasilkan banyak buku sejarah lainnya. Hamka menghasilkan lebih dari 76 buku, diantaranya Khotib Ummah Jilid 1-3 dalam bahasa Arab, Laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, dan karya besarnya Tafsir Al-Azhar 30 juz, dan masih banyak lagi karya lainnya. Selanjutnya poin mengenai latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar diambil dari Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru yang diilhamkan oleh Syekh Mahmud Shaltut. Buya Hamka mempertahankan tafsirnya ini dengan alasan bangkitnya minat kawula muda untuk mengkaji
Al-Quran di Indonesia. Terus alasan yang kedua ialah Tafsir Al-Azhar disusun untuk golongan mubaligh atau ahli dakwah. Penafsiran Buya Hamka dimulai dari surah Al-Kahfi juz 15. Nah, tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan syarah disampaikan di Masjid Al-Azhar Rabiul Awal 1383 atau 27 Januari 1964. Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap negara. Kemudian nah disinilah dia memanfaatkan menulis tafsir Al-Azharnya hingga selesai 30 juz. Metode penyusunan tafsir Al-Azhar. Dalam penyusunan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menggunakan sistematika berikut. Yang pertama, menurut susunan penyajiannya, Buya Hamka menggunakan metode tartib Utsmani, yaitu menafsirkan secara runtun berdasarkan susunan mushaf Utsmani dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, atau singkatnya dengan metode tahlili. Yang kedua, dalam setiap surah dicantumkan pendahuluan dan pada akhir tafsirannya itu beliau memberikan ringkasan pesan nasihat atau ibrah dari setiap surah. Yang ketiga, setiap surah diberi sebelum diterjemahkan, ditafsirkan, yaitu diberi arti, jumlah surah dan tempat turunnya surah. Yang keempat, penyajian ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat, 1 ayat hingga 5 ayat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan teks Arabnya, kemudian barulah diikuti dengan penjelasan panjang. Yang kelima, dalam tafsirannya disertai sejarah dan peristiwa kontemporer. Nah, dalam tafsirnya itu disertai sejarah dan peristiwa kontemporer juga. Yang keenam, terkadang disebutkan kualitas suatu hadis untuk memperkuat tafsiran. Yang ketujuh, dalam tiap surah Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat terkait pembahasan. Contohnya Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang di antara jahar dan sir. Dalam penafsirannya, dalam penjelasan tafsirannya, terkadang Hamka juga menambahkan syair. Yang ke-8, di dalam tafsir ini nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental. Menurut sumber penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tafsir bi al-iqtiron karena penafsiran tidak hanya menggunakan sumber dari bil maksur tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah atau ra'yu. Pendapat ulama terhadap tafsir Al-Azhar. Pertama, dari Abu Syakirin. Abu Syakirin mengatakan tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakup semua disiplin ilmu penuh berinformasi. Kedua, ada Muhammad Syauqi MD Zohir. Beliau berpendapat tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu dan boleh dianggap terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Contoh penafsiran dalam tafsir Al-Azhar. Saya ambil potongan surah Al-Fatihah ayat 7. Berbunyi, ghairil maghdubi alaihim, artinya bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Tafsirannya, siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya Rasul. Merekam dengan mikrofon agak gitu biasanya. Telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, namun ia masih saja memperturutkan hawa nafsunya. Telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu tidak diperdulikannya. Ia merasa lebih pintar daripada Allah. Rasul-rasulnya dicemooh, petunjuk Tuhan diletakkannya ke samping, perdayaan setan diperturutkannya. Ayat tersebut ditafsiri dengan surah Ali Imran ayat 77 yang berbunyi,
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Yang artinya itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari akhirat, dan tidak dia akan membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.